Kita pakai ini setiap hari, coretan-coretan simple yang kita sebut huruf. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya 26 simbol ini punya kekuatan buat mengalahkan waktu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Inilah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kekuatan ini nama kunonya aksara. Dan disinilah letak seluruh keindahannya. Dalam bahasa Sangsekerta, aksara itu artinya yang tidak fana, yang tak akan binasa. Keren banget kan? Sebuah nama yang puitis dan pantas untuk sebuah penemuan yang bikin ide-ide manusia jadi abadi. Biar benar-benar paham seberapa ajaibnya tulisan, coba deh kita berandai-andai sejenak. Bayangin dunia tanpa tulisan sama sekali. Nggak ada buku, nggak ada email, bahkan nggak ada daftar belanjaan. Semua pengetahuan, semua cerita, semua janji cuma ada di satu tempat, di dalam kepala kita. Dunia yang barusan kita bayangin itu beneran pernah ada loh. Selama ribuan tahun, peradaban manusia ya berjalan seperti itu. Sejarah, hukum, dongeng, semuanya disimpan di wadah yang paling rapuh, di ingatan manusia. Masalahnya jadi jelas banget kan, kalau seorang tetua meninggal, ya udah satu perpustakaan pengetahuan di otaknya ikut terkubur. Kalau satu generasi lupa atau gagal mewariskan cerita, seluruh masa lalu bangsanya bisa hilang gitu aja. Pengetahuan di masa itu tuh nggak lebih dari sekedar gema di lembah, yang makin lama makin pelan, terus hilang. Tapi tentu saja gema ini nggak bisa dibiarin hilang. Mereka butuh cara untuk mengunci suara dan ingatan ke dalam bentuk fisik, sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dan diwariskan. Nah, dari sinilah pencarian besar itu dimulai. Dan pencarian ini nggak cuma terjadi di satu tempat, tapi di seluruh penjuru dunia. Di Mesopotamia misalnya, muncul aksara paku. Di Mesir lahirlah hieroglif yang artistik banget. Di Tiongkok, karakter Han mulai dibentuk. Masing-masing ini adalah langkah yang super penting. Tapi revolusi yang sesungguhnya datang dari para pelaut ulung, ya, bangsa Fenisia. Tapi jangan bayangin tulisan pertama itu isinya puisi-puisi cinta atau kitab suci ya. No, jauh banget. Tulisan paling awal kayak aksara paku di Mesopotamia itu murni soal bisnis. Ini pada dasarnya adalah spreadsheet kuno buat mencatat berapa karung gandum yang dipanen, berapa ekor domba yang dipunyai. Semua adalah murni alat untuk akuntansi. Tapi dari catatan dagang yang kelihatannya sepele ini, tulisan mulai berevolusi. Di peradaban-peradaban besar kayak Mesir dan Tiongkok, simbol-simbol ini tumbuh jadi sesuatu yang lebih dari sekedar angka. Mereka jadi wadah untuk ide, lambang kekuasaan, dan kunci menuju pengetahuan ilahi. Sistem kayak hieroglif di Mesir itu kan rumit banget, butuh bertahun-tahun buat bisa menguasainya. Akibatnya, ini menciptakan kelas elit. Orang-orang yang bisa baca tulis tuh bukan lagi sekedar juru catat. Mereka itu udah kayak penjaga gerbang pengetahuan. Literasi adalah kekuatan dan mereka yang pegang kuncinya. Tapi ada masalah besar sama sistem yang rumit ini. Nggak praktis dan eksklusif banget. Di dunia yang perdagangannya makin nyambung, kepraktisan itu segalanya. Nah, disinilah bangsa Fenisia, para pedagang cerdas dari pesisir Mediterania itu masuk ke panggung sejarah dengan ide yang revolusioner. Ini dia momen kuncinya. Coba deh lihat perbandingannya. Sistem-sistem lama itu mencoba buat menggambar benda. Satu simbol buat matahari, satu simbol buat air. Jadi butuh ribuan simbol. Nah, bangsa Fenisia ini membalik logikanya. Mereka berpikir gini, gimana kalau kita berhenti menggambar benda dan mulai menulis suara? Jadi, mereka menciptakan satu simbol untuk setiap bunyi dasar dalam ucapan kita. B, P, M. Ini bukan cuma perbaikan.
Ini lompatan konseptual yang mengubah segalanya. Kode jenius dari Fenisia ini menyebar kayak api. Bangsa Yunani mengadopsinya. Terus mereka menambahkan huruf vokal. Bangsa Romawi menyempurnakannya jadi aksara Latin. Dari sanalah lahir 26 huruf dari A sampai Z yang sekarang ada di ujung jari kita, yang kita pakai buat kerja, belajar, dan ngobrol dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi apa dampaknya? Nah, dari ribuan simbol yang ribet, kita sekarang punya sistem yang super elegan dan simpel. Itu dampaknya. Coba kita resapin lagi deh. Seberapa luar biasa kekuatan yang terkandung di dalamnya ya. 26 huruf. Udah, itu aja. Cuma ini toolkit yang kita butuhin buat membangun peradaban. 26 tanda. Cuma kombinasi dari garis lurus dan lengkung yang bisa dipelajari oleh siapa aja. Tapi dari 26 simbol yang kelihatannya sederhana ini, coba lihat apa yang bisa dilahirkan. Proklamasi kemerdekaan yang mendirikan sebuah negara. Rumus fisika yang mengirim manusia ke bulan. Novel yang bisa bikin kita menangis. Lirik lagu yang jadi soundtrack hidup kita. Bahkan cuma pesan singkat, aku di sini buat kamu, yang bisa mengubah hari seseorang, semuanya dirajut dari benang yang sama, aksara. Nah, disinilah kita benar-benar ngerti arti aksara yang tidak binasa itu. Ribuan tahun setelah mereka hidup, kita masih bisa berdebat dengan Sokrates, merasakan kebijaksanaan Hammurabi, atau ketawa baca komedinya si Aristophanes. Suara mereka nggak lagi jadi gema yang hilang. Suara mereka seolah membatu di atas kertas, jadi abadi. Tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat. Alfabet ini adalah alat yang sangat kuat dan dia itu netral. Dari 26 huruf yang sama, kita bisa merangkai perjanjian damai atau seruan perang. Kita bisa menulis surat cinta atau malah menyebar fitnah. Aksara itu nggak punya moral. Kitalah sang penulis yang ngasih tujuan dan arah. Pada akhirnya, alfabet ini bisa kita lihat sebagai mesin kombinasi paling dahsyat yang pernah diciptakan manusia. Sama kayak 10 angka dari 0 sampai 9 yang bisa menjelaskan alam lewat matematika. 26 huruf ini memungkinkan kita membangun dan membongkar dunia ide, kata demi kata, sampai jadi perpustakaan dan sejarah kita bersama. Lagu ABC yang kita pelajari waktu kecil, ternyata itu bukan cuma lagu anak-anak kan. Itu kan kayak warisan kunci menuju mesin paling kuat di dunia. Kita semua punya akses penuh ke mesin tak terbatas ini. Jadi, dengan kekuatan buat mengabadikan pemikiran di tangan kita, pertanyaannya adalah cerita apa yang akan kita tulis hari ini?